Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Shalom Moria yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam PA Moria online kita di sore hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami terus bersyukur akan kebaikan-Mu, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Walau kami masih harus stay at home dan belum bisa berkumpul bersekutu bersama di rumah-Mu yang kudus, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu melalui PA Moria online kami sore hari ini. Pimpin kami melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk mengerti akan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Senina-senina Moria yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita bersama di PA Moria online kita pada minggu ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dan mengangkat tema Ergakenlah dirindu. Senina-senina Moria yang dikasihi Tuhan, teks yang menjadi renungan kita bersama dalam PA Moria online kita minggu ini bagian dari nasihat supaya bertekun di dalam iman. Dan ada hal yang penting yang kita boleh renungkan di sini pada ayat yang ke-15, bagaimana penulis Ibrani mengajak kita untuk bertekun dalam iman dengan cara yang pertama, hidup dekat dengan kasih karunia Tuhan. Dan sebagai orang percaya sebenarnya kita memiliki kerinduan untuk selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dan saya pikir itulah tanda-tanda kehidupan orang percaya yang senantiasa haus dan rindu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan, dan selalu dekat dengan kasih karunia Tuhan. Nah, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini mengingatkan kita agar tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Ayat yang ke-15 katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena setiap orang yang menjauhkan dirinya dari kasih karunia Allah akan berakibat buruk atasnya. Karena teks ini berkata, jika kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka akan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan bagi banyak orang. Jadi inti dari kasih karunia Allah adalah keselamatan dan penebusan dosa kita. Dan sama sekali itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan yang kita dapatkan bukan hasil usaha kita, tapi atas kasih anugerah Allah. Dan karena itu jika kita sadar bahwa kita selamat karena kasih karunia-Nya, harusnya tidak ada alasan bagi kita untuk menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu.
Dan ayat yang ke-15b itu mengungkapkan alasan kenapa kita diajak untuk tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Mengapa akar pahit dikaitkan di sini dengan sikap yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan? Karena jika kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, itu berarti dengan sengaja menjauh dari Tuhan, dan akibatnya akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan kepahitan. Hidup kita akan menjadi kehidupan yang penuh kepahitan karena sulit menikmati cinta kasih Allah, sulit mengasihi orang lain di luar kita. Jangankan orang lain di luar kita, kita juga akan sulit mengasihi diri kita sendiri. Dan senina-senina Moria, dari teks ini, hal yang kedua yang kita boleh renungkan, ketika kita bertekun dalam iman, maka kita akan hidup dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-16 dia katakan orang yang hidup bertekun dalam iman, maka dia tidak akan hidup dalam kecabulan dan menjauhi nafsu seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Dan kalau kita tidak bebas dari akar pahit dalam kehidupan kita, akan menimbulkan perilaku buruk dalam diri kita. Orang yang pergi menjauh dari kasih karunia Allah akan menghancurkan hidupnya sendiri dan bahkan juga akan membawa kehancuran bagi orang-orang di sekitarnya. Karena orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan iri hati, akan menjadi pribadi yang penuh kebencian dan kemarahan. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk tidak jauh dari kasih karunia Tuhan? Yang pertama, tentunya kita harus bergaul intim dengan Tuhan, bergaul intim dengan firman-Nya, mengikuti PA Moria seperti yang sedang kita lakukan, kerjakan saat ini. Tekun membaca firman dan memiliki waktu yang khusus dan intim dengan Tuhan. Tema kita pada minggu ini, ergakanlah dirimu. Hidup dalam kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk menghargai cinta kasih Tuhan. Dan orang yang hidup dalam cinta kasih Tuhan akan sanggup menghargai kasih Tuhan, dan dia akan sanggup menghargai dan mencintai dirinya, bahkan sanggup juga menghargai dan mencintai serta mengasihi orang-orang di sekitarnya. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan akan sanggup mengasihi dirinya, menghargai dirinya, dan juga mengasihi dan menghargai orang lain. Jika Tuhan pun melihat kita begitu berharga, senina-senina Moria, tidak ada satupun yang Tuhan anggap tidak berharga. Setiap hidup kita, besar kecil, status sosial kita seperti apapun, saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Dan karena begitu berharganya kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi keselamatan saudara dan saya. Itu bukti bahwa saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Dan kalau setiap kita berharga di mata Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghargai diri kita, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghargai orang lain. Karena itu tema kita pada minggu ini, ergakanlah dirimu, sebab Tuhan pun begitu menghargai setiap kita, anak-anaknya. Kasihilah dirimu, kasihilah sesamamu, karena Tuhan juga begitu mengasihi saudara dan saya. Dan orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia tidak hanya sanggup
menyatakan cinta kasih kepada Tuhan dan kepada dirinya, tapi juga akan sanggup mengasihi dan menghargai orang-orang lain di sekitarnya. Ingat, kepahitan adalah senjata yang bisa digunakan iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, karena hidupmu akan hidup dalam kepahitan. Tapi teruslah dekat dengan kasih karunia Tuhan, sehingga hidup kita akan merasakan cinta kasih yang penuh dari Tuhan. Sehingga kita sanggup menghargai kasih karunia Tuhan dan menyatakan cinta kasih itu juga bagi diri kita dan bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Terpuji Tuhan melalui kehidupan setiap kita muriah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang tak terhingga. Engkau begitu mengasihi kami dan begitu berharga kami di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Dan karenanya mampukan kami untuk senantiasa hidup juga dalam kasih karunia Tuhan. Tidak menjauhkan diri kami dari kasih karunia Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan. Memampukan kami untuk menghargai diri kami. Karena Tuhan juga begitu menghargai kami. Begitu berharga kami di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, kami akan sanggup menghargai cinta kasih Tuhan. Menghargai diri kami, menghargai orang-orang di sekitar kami. Hidup kami tidak akan hidup dalam kepahitan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.